Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hornisa Azizah. Kali ini saya akan membahas tentang senyapan dan kilir lidah pada produksi kalimat. Senyapan. Idealnya, suatu ujaran berlangsung secara lancar, sejak ujaran itu dimulai hingga ujaran itu selesai. Kata-katanya terangkai dengan rapi, diujarkan dalam suatu urutan yang tak terputus. Intonasinya pun merupakan suatu kesatuan dari awal sampai akhir. Namun, faktanya tidak semua orang dapat berbicara dengan lancar. Macam-macam senyap. Ada berbagai alasan mengapa orang melakukan senyap. Yang pertama, seseorang terlanjur memulai ujarannya tetapi tidak siap untuk melanjutkannya. Oleh karena itu, dia senyap sejenak untuk mencari kata-kata yang tepat untuk melanjutkan ujarannya. Yang kedua, seseorang lupa dengan kata yang akan digunakan sehingga ia harus mencari kata yang tepat untuk melanjutkan ujarannya. Yang ketiga, seseorang sangat berhati-hati dalam mengujarkan sesuatu. Ketidaksiapan maupun keberhati-hatian dalam berujar seperti ini dibagi ke dalam dua macam senyapan. Yang pertama yaitu senyapan diam. Pada senyapan diam, pembicara berhenti sejenak dan diam saja. Setelah ia menemukan kata-kata yang dicari, ia melanjutkan kalimatnya. Contohnya, novel itu dipinjam Clara kemarin. Yang kedua, senyapan terisi. Tidak mustahil bahwa proses pencarian kata itu tidak cepat, sehingga diisilah senyapan itu dengan sesuatu, seperti anu, apa itu, dan siapa itu. Selain itu, orang juga sering mengisi senyapan dengan bunyi-bunyi tertentu, seperti dan yang lainnya, yang hanya sekedar merupakan pengisi belaka. Contohnya, kemarin si Anu kan izin. Kemudian contoh yang kedua, ibu sedang pergi ke tempat si itu tuh, teman SMA-nya. Kemudian contoh yang ketiga, tugas ini belum dikumpulkan karena belum selesai. Letak senyapan. Menurut Clark and Clark, senyap dapat terletak di berbagai posisi, yaitu yang pertama, jeda gramatikal. Jeda gramatikal adalah tempat senyap untuk merencanakan kerangka konstituen pertama dari kalimat yang akan diujarkan. Senyapan seperti ini cenderung lama dan sering. Senyapan ini juga digunakan untuk mengambil napas. Yang kedua, batas konstituen lain. Pada batas antara satu konstituen dengan konstituen yang lain, disinilah orang merencanakan konstituen apa yang cocok. Misalnya, frasa nomina, frasa verba, atau frasa adjektiva yang akan digunakan selanjutnya. Yang ketiga, sebelum kata utama dalam konstituen. Sebelum kata utama dalam konstituen, pada bahasa seperti bahasa Inggris, frasa nomina yang dimulai dengan kata the dapat memunculkan senyapan karena pembicara bisa saja sudah terlanjur mengeluarkan kata itu, tetapi dia kemudian harus mencari nomina atau kata lain yang cocok. Kekeliruan. Kekeliruan dalam berbicara dapat disebabkan oleh kilir lidah dan afasia. Macam kelir lidah. Kelir lidah adalah suatu fenomena dalam produksi ujaran di mana pembicara terkilir lidahnya sehingga kata-kata yang diproduksi bukanlah kata yang dia maksudkan. Ada dua macam kelir lidah. Macam pertama adalah kelir lidah yang munculnya disebabkan oleh seleksi yang keliru, yang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, seleksi semantik yang keliru. Yang kedua, malapropisme. Dan yang terakhir, campur kata atau blend. Macam kedua adalah kekeliruan assemblingnya. Macam pertama, kekeliruan seleksi. Kekeliruan seleksi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tipe seleksi semantiksnya salah. Pada tipe ini, seseorang salah memilih kata. Kata yang dipilih bukanlah kata yang diinginkan, tetapi masih dalam satu kriteria dengan kata itu. Misalnya, semangka, melon, dan apel. Semangka, melon, dan apel masih dalam satu kriteria yaitu buah-buahan.
Yang kedua, kilir lidah malapropisme. Terjadi karena keinginan untuk memproduksi perkataan berkelas, tetapi justru menghasilkan kata yang tidak tepat. Misalnya, reparasi diujarkan atau ditulis menjadi reparasi agar terlihat lebih berkelas. Yang ketiga, campur kata atau blend. Terjadi karena penutur tergesa-gesa ketika mengucapkan sesuatu, sehingga ia mencampur unsur dalam kata pertama dengan unsur dalam kata kedua. Macam kilir lidah yang kedua, kekeliruan assembling. Kekeliruan assembling terjadi karena kata-kata yang dipilih sudah benar, tetapi assemblingnya keliru. Kekeliruan assembling dibagi menjadi 3. Yang pertama, transposisi. Kekeliruan transposisi adalah perpindahan bunyi atau kata dari satu posisi ke posisi yang lain. Yang kedua, antisipasi. Penutur mengantisipasi munculnya suatu bunyi sehingga bunyi itu diucapkan sebagai ganti bunyi yang sebenarnya. Yang ketiga, preservasi. Kekeliruan ini merupakan kebalikan dari kekeliruan antisipasi. Kekeliruan preservasi terjadi terhadap kata yang terletak di belakang. Afasia. Afasia adalah suatu penyakit bicara di mana orang tidak dapat berbicara dengan baik dan mengalami kendala pada kemampuannya dalam berbahasa yang disebabkan permasalahan atau gangguan pada otak kirinya. Gangguan ini umumnya muncul karena orang tadi mengalami stroke, yakni sebagian dari otaknya kekurangan oksigen, sehingga bagian tadi mengalami kecacatan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.